Selamat pagi anak-anak sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Mantap. Pasti semua kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Dan pasti kalian juga saat ini sedang bersuka cita karena kita akan bersama-sama memulai pembelajaran kita di pelajaran pendidikan agama Kristen. Mistika bersyukur karena kalian sudah mengikuti pembelajaran sebelumnya dan kita sudah mengikutinya dengan sangat-sangat baik. Kita saat ini akan melanjutkan materi kita berikutnya, yaitu di bab yang ketiga. Kita akan melihat tahapan-tahapan apa yang akan kita dengarkan bersama-sama di dalam pembelajaran kita hari ini. Ini dia. Oke, saat ini kita akan masuk dalam penjelasannya. Dalam ayat Alkitabnya terambil dari Kisah Rasul 19 ayat 4 dan Roma 6 ayat 1 sampai 6. Kapan kamu dibaptis? Siapa yang membaptismu? Apa kata orang tuamu tentang arti baptisan? Baptisan berasal dari bahasa Yunani, yaitu baptizo, berarti menyelamkan atau mencelupkan. Dalam Injil Markus 7 ayat 4, Lukas 11 ayat 38, tampak adat istiadat Yahudi mengenai membasuh anggota tubuh dengan air sebagai simbol pembersihan diri. Adat kebiasaan ini berkaitan dengan makna baptisan sebagai pembasuhan atau membersihkan dengan air. Dalam kitab Roma 6 ayat 1 sampai 6, Rasul Paulus memberikan penekanan pada arti baptisan. Kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Rasul Paulus mengajarkan bahwa baptisan merupakan tanda pertobatan manusia yang ingin masuk ke dalam hidup baru di dalam Kristus. Sebagaimana Kristus telah mati untuk menebus dosa-dosa kita, baptisan kita merupakan tanda pertobatan di mana dosa kita dihapuskan. Baptisan membasuh tubuh dan jiwa kita dari gaya dan cara hidup lama ke gaya dan cara hidup yang baru, yaitu hidup menurut ajaran Kristus. Dengan demikian, dalam hidup baru ini, kita dibebaskan dari perhambaan dosa. Sebaliknya, kita menjadi hamba Allah di dalam Yesus Kristus. Dibebaskan dari hamba dosa, artinya manusia diberi kekuatan untuk melawan kuasa dosa dengan mengandalkan kuasa Yesus. Baptisan menjadi pertanda seseorang menjadi milik Kristus. Kita mati bersama Kristus dan bangkit bersama dengan Dia. Melalui baptisan, kehidupan lama yang penuh dosa dikuburkan dan kita bangkit dalam hidup yang baru. Jika demikian, apakah baptisan merupakan jaminan keselamatan bagi orang Kristen? Jawabannya adalah tidak. Keselamatan diperoleh hanya karena anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Kita dibaptis karena kita telah diselamatkan. Jadi, tindakan Allah mendahului tindakan manusia. Semua yang kita lakukan merupakan wujud jawaban kita terhadap kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Semua manusia berdosa, karenanya semua manusia membutuhkan pengampunan. Baptisan hanyalah merupakan awal dari suatu proses
sepanjang hidup sebagai anak-anak terang. Kita harus selalu berdoa dan membaca Alkitab, menjalani hidup sebagai anak-anak terang, dan bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Baptisan anak-anak. Gereja mengakui dan melaksanakan baptisan anak dari usia bayi dan baptisan dewasa. Akan tetapi ada juga beberapa gereja yang hanya mengakui baptisan orang dewasa. Dalam Injil Lukas 18 ayat 16a, Matius 19 ayat 14a, Markus 10 ayat 14a, Yesus memarahi murid-muridnya yang ingin menghalang-halangi anak-anak datang kepadanya. Dia mengatakan, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka." Yesus memberkati anak-anak. Maka, baptisan anak-anak memiliki dasar dalam Alkitab bahwa Yesus sendiri menyambut anak-anak dan memberkati mereka. Jadi, baptisan anak-anak memiliki dasar dalam Alkitab. Begitu pula baptisan orang dewasa. Injil Matius 28 ayat 19 sampai 20. Baptisan merupakan perintah Yesus. Dalam Injil Matius 28 19 ayat sampai 20, Yesus meminta murid-muridnya untuk pergi ke seluruh penjuru bumi. Kabarkan Injil Kerajaan Allah dan baptis orang-orang percaya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yesus menginginkan agar keselamatan diperluas, mencakup seluruh bangsa. Keselamatan yang pada mulanya dipahami hanya milik bangsa Israel sebagai umat pilihan, kini diperluas Yesus menjadi milik semua bangsa. Setiap orang dari berbagai bangsa yang percaya kepadanya menjadi muridnya. Tandanya adalah melalui baptisan dan mereka pun menerima anugerah keselamatan. Jadi, unsur percaya umat amat penting dalam baptisan, yaitu percaya kepada Kristus dan bertobat. Sejak beberapa waktu yang lalu, banyak terjadi perdebatan mengenai cara baptisan, mana yang lebih alkitabiah. Namun, Alkitab tidak memberikan penekanan pada cara baptisan. Alkitab lebih memberikan penekanan pada makna daripada baptisan itu sendiri. Setiap gereja melakukan cara baptisan menurut tradisi dan aturan gereja masing-masing. Yang terpenting bukan cara seseorang dibaptis, melainkan makna baptisan itu sendiri. Kita masuk dalam kesimpulan pembelajaran kita. Baptisan merupakan salah satu sakramen dalam gereja Protestan yang mengakui dua sakramen, yaitu sakramen perjamuan kudus dan baptisan kudus. Baptisan kudus merupakan tanda seorang menjadi bagian dari persekutuan orang percaya yang telah bertobat dan bersedia hidup baru dalam anugerah Yesus Kristus. Semua orang yang telah dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah orang-orang yang telah menjadi bagian atau anggota dari persekutuan orang percaya. Jika seseorang dibaptis pada masa kanak-kanak, dia dibaptis berdasarkan pengakuan dan iman orang tuanya. Ya, hari ini kita sama-sama sudah mengikuti pembelajaran kita dari awal sampai akhir. Mistika berharap untuk kalian semua terus mengaplikasikan pembelajaran kita hari ini. Semoga kita semua tetap berpengharapan kepada Tuhan dan yakinlah bahwa Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tetaplah untuk menjaga kesehatan, jangan lupa untuk rajin-rajin cuci tangan, menggunakan masker ketika kalian bepergian, dan tetap andalkan Tuhan dalam kehidupan kita semua. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.